dari Prinsel kepada Al-Mukarram Ustaz Tengah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Sohibul Wilayah, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para ulama senantiasa diberikan panjang umur. Para ulama senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para pejabat yang Umi hormati, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Di hadapan kita ada Bapak Lurah dan lurahan yang lainnya, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Wabil khusus Sohibul Bed, Sohibul Musibah, Bapak Sufwan Hadi atau Bapak Wandi beserta Ibu, mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum yang meninggalkan beliau, almarhum yang sudah diistirahatkan oleh Allah, senantiasa di alam kuburnya, di alam barzahnya mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Grup Hadrah Ahbabul Mustafa yang sama-sama kita muliakan, khusus yang Mumuy cintai, istri tercinta Mumuy. Alhamdulillah, beliau di mana Mumuy pengajian, disitulah beliau mendampingi Mumuy. Karena ada dua kekhawatiran. Pertama, khawatir hilang. Yang kedua, khawatir foto dengan ibu-ibu. Minta doanya
supaya rumah tangga langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore kali ini dalam rangka takziah 100 hari almarhum Sadewa bin Safwan Hadi, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita di siang ini menjadi wasilah senantiasa almarhum mendapatkan kebahagiaan alam kubur. Dengan doa kita bersama, mudah-mudahan almarhum terus mendapatkan kenikmatan alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah, mendapat syafaat yang paling agung. Amin ya rabbal. Tapi pun panas ibu-ibu, sehat bapak-bapak. Alhamdulillah. 2020 yang lalu mulai hadir. Kebetulan waktu itu pun mulai hadir dalam undangan beliau dalam rangka walimatul khitan. Kalau dulu alhamdulillah masih jomblo. Sekarang alhamdulillah sudah menikah. Dan alhamdulillah mulai bersyukur. Ternyata ini semua doa dari jamaah. Tadi juga ada yang ngomong kedengaran sampai ke depan. Ternyata masih kecil aja. 2020 kecil, sekarang masih kecil. Alhamdulillah sekarang udah agak gede istrinya. Kita doanya supaya istri umui berkah solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita siang ini mengiringi doa almarhum Sadewa yang telah mendahului kita semua 100 hari yang lalu. Mudah-mudahan kehadiran Umuy dan kita semua yang hadir hari ini mengurangi rasa duka kedua orang tua beliau, dan meyakini Bapak Wali, Ibu, Allah lebih sayang Sadewa daripada kita semuanya. Yakinlah Sadewa walaupun beliau sudah berpisah dengan kita secara jasad, tetapi secara ruhani beliau masih hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang ini mendapatkan berkah hikmah dan nasihat. Sebab kata Nabi, nasihat paling terbaik di antara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, nasihat-nasihat yang tertera dalam Al-Quran adalah nasihat kematian. Segarang-garangnya orang, sehebat-hebatnya orang, kalau udah ngomongin mati pasti takut. Benar? Angkat tangan yang gak takut mati. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan kita ingin nantangin mati, tapi yang namanya mati itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ketentuan dari Allah, sudah menjadi ketetapan dari Allah. Setiap yang hidup pasti mati. Nek wong Jawa mati kuwi apa? Hah? Sedo. Hah? Pokoknya
ya. Menenggoy. Sebab yang namanya kematian sudah menjadi ketetapan. Siap atau tidak, itu sudah menjadi ketetapan Bapak Ibu. Dan yang namanya meninggal dunia, itu sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Mohon maaf. Kenapa dikatakan sistem cabut bukan sistem urut? Sebab malaikat Israil cabut manusia itu diacak, nggak ngelihat urutan namanya, nggak ngelihat urutan usianya. Kalau seandainya meninggal dunia sistemnya sistem urut, kayaknya enak. Dicabut yang tua dulu, baru yang muda. Diambil yang tua dulu, baru yang muda. Yang lebih enak lagi kalau bisa nawar. Kalau mau nawar sama malaikat Israil bisa, kalau mau, ya kalau diperbolehkan, malaikat Israil cabut dulu yang gede-gede, baru yang kecil. Malaikat Israil nengoknya nggak gede-gede nih, aman. Kalau seandainya meninggal dunia sistemnya sistem urut, ya. Dilihat meninggal dunia sistem urut, dilihat dari abjad nama, diambil dari yang dulu, Ahmad, Armin, apalagi? Agus. Asna, apalagi? Akbar, apalagi? Agus. Agus, Ira. Agus, Mira. Allah, Agus, aman dari Agus nih. Maaf ya, maaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau dilihat dari abjad itu yang anak kecil minta. Baru nanti yang B, Bahrun, Bahar, terus sampai ke bawah. Tapi karena meninggal dunia ini sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Kalau seandainya sistem urut, kenapa Zainuddin MZ seorang ulama, dai, sejuta umat, beliau meninggal duluan? Ternyata Allah cabut ruh manusia, tidak dilihat dari usianya, tidak dilihat dari namanya, yang dilihat adalah waktu daripada kematiannya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ini semua kita jadi nasihat. Kita yang hadir hari ini, boleh jadi pun kita sedang menanti kematian. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang paling terbaik setelah kita lahir ke alam dunia ini, ialah mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal dalam kematian. Pertama, ada orang yang meninggal dunia, pada hakikatnya dia sedang diistirahatkan oleh Allah semasa hidupnya. Yang kedua, ada orang yang meninggal dunia, pada hakikatnya bikin istirahat yang hidup. Pertama, ada orang yang meninggal dunia, pada hakikatnya diistirahatkan oleh Allah. Ini yang disebut oleh ulama min ahlil khair. Selama hidupnya berbuat kebaikan, apapun statusnya dia terus berbuat kebaikan. Kalau memang dia ulama, dia mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya, Allah istirahatkan. Ya, pada hakikatnya orang-orang baik meninggal dunia itu diistirahatkan oleh Allah. Yakin saya itu anak yang baik, maka beliau diistirahatkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, ada orang yang meninggal dunia, pada hakikatnya dia yang hidup bikin istirahat yang hidup. Ini yang disebut min ahlil bangori. Kenapa disebut min ahlil bangori? Semasa hidupnya bikin masalah, semasa hidupnya bikin tetangga gak tenang tidur,
nggak pernah akur sama orang tua. Semasa hidupnya nggak pernah akur sama tetangga. Semasa hidupnya bikin masalah terus sama tetangga. Maka begitu dia meninggal dunia, diumumin di masjid. Kata ini takbir masjidnya, Fulan bin Fulan meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lain tetangga bukan nyebutin inna lillahi, tapi alhamdulillahi rabbil. Kenapa? Karena min ahlil bahuri na'udzubillahi min. Artinya apa Bapak Ibu? Mari orang habis tulis kisah cerita sebelum kita meninggal dunia. minta itu. Bahwasannya setelah kita meninggal dunia akan menjadi cerita bagi orang-orang semasa kita hidup dulunya. Kamu yakin yang ada di hadapanmu ini ada yang orang-orang yang soleh dan saleh. Yang ada di hadapanmu ini adalah orang-orang yang beribadah. Kelihatan kalau amal ibadah kita bercahaya semua. Karena siang hari, kalau malam gelap. Mohon maaf Bapak Ibu. Yuk, nggak ada mutiara paling terbaik adalah membawa iman ketika kita mati. Halo, halo. Ada kebagian pempeknya Bu. Alhamdulillah. Yang di atas panggung sibuk ceramah, yang di bawah sibuk pempek. Alhamdulillah ya Rabbi. Memang semuanya harus diisi, rohaninya dan jasmaninya. Beberapa nih ibu-ibu ini kalau diajakin ngaji serius lama-lama ngobrol. Ibu-ibu sebelum berangkat ngaji tadi udah izin sama suaminya. Alhamdulillahirobbil. Allah ini yang ada di hadapan umi istri solehah semua. Dan jarang COD-an. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sangat berharga setelah kita meninggal dunia adalah membawai iman. Di Al-Quran dijelaskan, matiin aja. Emas itu mahal harganya, mutiara itu mahal harganya, tapi emas dan mutiara yang mahal itu tidak ada harganya dibandingkan hati yang membawa iman kepada Allah Subhanahu. Bahkan di Al-Quran disebutkan iman itu lebih berharga daripada emas sebesar dunia. Ibu-ibu pernah melihat emas segede gunung? Belum. Ada ibu-ibu yang pakai anting emas 3 kilo? Nggak ada. Ini Masya Allah. Maka jangan main-main sama urusan iman. Apapun status kita, siapapun kita, pasti berharap kita meninggal dunia husnul khotimah, kembali menghadap Allah, membawa iman di hadapan Allah Subhanahu. Pupuk iman kita Bapak Ibu, terus kita kuatkan iman kita, kita kuatkan takwa kita kepada Allah, sebab ini yang akan jadi jaminan di hadapan Allah Subhanahu. Dengan apa memupuk iman? Dengan apa untuk menguatkan iman? Sering-sering hadir majelis taklim, sering-sering ngaji, Bu. Sering ibu-ibu datang ke pengajian, sering datang ke pengajian. Alhamdulillah Ustaz, kalau ibu-ibu nggak usah ditanya lagi kalau soal pengajian, ibu-ibu paling kompak. Saking kompaknya ibu-ibu, alhamdulillah kerudungnya sama, coklat-coklat semua. 3 kali pengajian, 3 kali keringinan baju. Istri yang ngaji, suami yang pusing. Salah satu istri durhaka kalau ngambil baju nggak ngomong sama suaminya. Alhamdulillah. Jangan jadi istri durhaka ibu-ibu. Ibu kalau ngambil baju keringinan ngomong dulu sama suaminya. Siap Bu? Ini udah pada lunas apa belum? Alhamdulillah. Ngaji alhamdulillah. Ibu-ibu ini kalau
bapak-bapak ngaji ini susah. Ketimbang narik kebok, naik ke mobil losbak. Maaf Pak, maaf. Siapapun kita wajib ngaji. Fardu ain. Kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Udah wajib, menjadi kewajiban kita fardu ain ngaji. Siapapun kita Pak Lurah ngaji, Pak Lurah. Pak Wati ngaji. Pak polisi ngaji Pak. Ngaji. Kiai banyak di sini, ulama banyak di sini ngaji. Jangan cuma sekedar nonton di video, jangan cuma sekedar nonton di YouTube. Datang ke ulama, datang ke majelis ilmu, bukan cuma sekedar mendapat ilmu, tapi juga mendapat berkah. Dan salah satu syair yang disebutkan Hadrah Nabi, pembawa hati, obat dari Mana tuh anak kecil itu hati, Le? salah satunya Nah, itu duduk kasih Le. bersama orang-orang Jadi soleh. itu Le daripada bapak-bapak. Soleh, siapa orang soleh? Jarang-jarang. Orang soleh bukan yang imamahnya gede. Ajari. Orang soleh bukan yang sorbannya panjang. Orang soleh itu bukan orang yang bajunya bagus. Orang soleh itu siapa? Orang yang imannya baik, yang budi pekertinya bagus, yang dia terus berkhidmat, dia terus mengabdi kepada Allah Subhanahu. Ngaji. Mohon maaf. Kalau kebok ditarik naik ke mobil losbak susah, tinggal sentil aja burungnya. Maaf. Nah kalau bapak-bapak ditarik ngaji nggak mau, didorong ngaji nggak mau, nggak mungkin disentil. Rono ya. Betul. Ini kok. Oh iya. Terus. Salah satu pembentuk iman adalah ngaji. Yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, seburuk apapun kita, kuatkan iman di dalam hati kita. Makanya Mbah Yai ngajakin kita tahlil. Sebetulnya yang ditahlilin ini adalah bukan yang meninggal. Kalau yang meninggal Bapak Wadi udah jelas sudah dekat sama Allah, udah bertemu di hadirat Allah. Yang pada hakikatnya yang perlu ditahlilin ini adalah kita yang masih hidup. Jangan-jangan kita ini mati sebelum datangnya mati. Maksudnya apa? Jangan-jangan kita ini cuma bisa jalan, pada hakikatnya yang di dalam dada kita sudah mati. Makanya perlu terus dihidupkan di dalam dada kita yang disebut dengan segumpal darah, yaitu hati dengan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua meninggal dunia husnul khatimah. Tidak ada yang bisa dibawa meninggal dunia kecuali 3 hal. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min khalas. 3. Tidak ada yang dibawa setelah meninggal dunia, Bapak Ibu. Yang lain tidak pada ikut. Bu, secinta apapun suami ibu-ibu mengatakan, wahai istriku, aku adalah suamimu yang akan terus mendampingimu, yang akan terus menjagamu hidup sampai mati. Tapi lihat tuh, kalau ibu meninggal dunia, suami boro-boro mengatakan sehidup semati, 7 hari, 40 hari, matanya sudah melirik lagi. Betul Pak? Kelihatan muka-mukanya. Kata para suami, meninggal aja kita udah berharap. Nauzubillahimin. Bu, mohon maaf. Ya, suami kalau kita meninggal dunia, ibu, suami boleh jadi yang paling duluan ini kuburan kita. Maaf, ibu meninggal dunia. Begitu ibu meninggal dunia, digotong ke kuburan. Begitu digotong ke kuburan, mohon maaf, kata suaminya, turunin jenazah istri saya. Diturunin jenazahnya. Begitu diturunin jenazah istri, kata ini suaminya, yuk tumpahkan tanahnya. Ditumpahin tanahnya. Siapa yang paling duluan ke kuburan ibu-ibu? Suami ibu. Lihat. Anda lihat soalnya ada suami sambil ngomong di kuburan istrinya. Mama, maafin papa. Selama hidup dengan papa, mama kurang bahagia.
mama jangan hidup lagi. Itu cara mereka, Bu, para suami. Maaf Pak, secinta apapun istri kepada suami, tetap kalau kita meninggal dunia mereka cuma nangis doang. Cuman kadang-kadang tangisannya air mata buaya. Maaf ini, maaf. Ada istri ngelihat suaminya meninggal dunia, terkujur dingin suaminya, istrinya nangis sejadi-jadinya, nangis dia melihat jenazah suaminya, nangis pingsan, melihat lagi, nangis lagi, pingsan lagi. Begitu suaminya sudah dikafani, disolatkan, dibawa ke kuburan. Kata ustaznya, ibu jangan ikut ke kuburan, nanti ibu bisa pingsan di kuburan, kami repot. Kata istrinya bilang, Ustaz, saya tetap ingin ikut ke kuburan. Saya ingin lihat terakhir kalinya jenazah suami saya. Saya insya Allah saya tahan. Saya tak bakal nangis. Sebab kata Nabi, kalau kita terlalu berhenti melihat jenazah, itu bukan hal yang baik lagi. Sebab kenapa? Tangisan kita akan menyalahi takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika ada almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia, nangis boleh, sedih silahkan, tapi jangan berlebihan. Semuanya ini akan kembali di hadapan Allah Subhanahu. Orang yang paling hebat adalah orang yang dia bisa belajar ikhlas. Kamu yakin anak adalah belahan hati dan bahan yang sangat diharap-harapkan oleh orang tua. Jadi mohon maaf Pak Wandi, mohon maaf ibu, mungkin Mumu belum mengalami bagaimana punya anak, tapi Mumu yakin Allah lebih sayang kepada Sadewa. Sesayang-sayangnya ibu, sesayang-sayangnya Bapak Wandi, tetap Allah lebih sayang karena beliaulah yang punya segala-galanya. Mudah-mudahan Sadewa senantiasa dibahagiakan oleh Allah di alam barzahnya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jam 3 lewat. Asarnya jam berapa ya ini? 3:30. Insya Allah Mui gak bisa lewat dari jam 4. Kenapa? Jam 4 waktunya anak kecil mandi sore. Alhamdulillah. Dan kebetulan Mui kalau pengajian didampingin istri Bapak Ibu gak pernah lama-lama. Karena memang kebetulan kita perjalanan dakwah masih banyak, masih ada beberapa pengajian. Kita doanya supaya sehat. Dan alhamdulillah Bapak Lurah, kalau hikmahnya punya istri yang gede itu berkah. Berkah banget. Naik bis irit ya bayar. Soalnya Mui dipanggu sama istri. Ya, bahkan kemarin Mui kalau datang pengajian, kalau udah selesai pengajian, kebetulan Mui berdua sama istri mampir di salah satu warung, beli salah satu minuman sama istri. Tukang parkir ngomong, bu anaknya berapa tahun? Mui cuma diem doang. Jadi yang ngomongin Mui masih kecil aja udah biasa. Kemarin Mui pengajian di Lahat, Sumatera Selatan, yang undangnya PJ Bupati Lampung bagian Sumatera Selatan. Ya, begitu Mui diundang, acaranya acara ibu-ibu, Mui duduk di depan, kebetulan ada istrinya Kabak Kesra. Begitu datang naik ke atas panggung, cubit pipi Mui, imut amat. Istri Kabak Kesra ini nggak tahu kalau Mui yang ceramahnya. Begitu Mui tahu saya ceramah, istri Kabak Kesra ini mukanya merah menunduk malu, karena dia udah cubit pipi Mui. Setelah Mui ceramah baru dia datang, Ustaz minta maaf. Saya kira Ustaz anaknya Ibu RT. Gak masalah tuh Mui bilang, yang bilang Mui anak kecil bukan cuma ibu doang. Banyak. Alhamdulillah berkah istri gede, kalau mau mandi dimandiin, kalau mau pakai baju dipakein. Alhamdulillah ya Rabbil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf Bapak Wadi, dalam acara duka ini Mui tidak terlalu banyak menyampaikan hal-hal tentang kedukaan, karena Mui yakin
yang Umi sampaikan ini untuk membahagiakan, mengurangi kedukaan daripada Bapak Wadi dan Ibu. Insya Allah Ibu dan Bapak berikhlas lagi. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, singkat aja, nggak ada yang bisa dibawa pulang setelah kematian, cuma 3 kata Nabi. Idza matat mu'adam qata amaluhu illa min thalas. Cuma 3 terputus kata Nabi. Semua amal perbuatan anak cucu Adam kalau sudah meninggal dunia. Yang ceramah kalau udah meninggal berhenti ceramahnya. Qori kalau udah meninggal berhenti qorinya. Lurah kalau udah meninggal berhenti jadi lurahnya. Betul? Tukang ojek kalau udah meninggal berhenti ngojeknya. Polisi kalau udah meninggal dunia berhenti jadi polisinya. Dipanggilnya bukan lagi Pak Polisi tapi almarhum. Betul? Jadi memang kematian itu nunjukin kalau kita ini bukan siapa-siapa. Kalau udah mati, betul? Masya Allah Bapak Ibu, putus semua amal perbuatan manusia kecuali yang 3. Apa itu? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah mudah-mudahan 3 hal ini kami sampaikan selesai sampai maghrib. Anggur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.